Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi pasca Pilkada DKI Jakarta, ketika kemudian pasangan yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Mas Pram dan Bang Dul, Pramono Anum dan Rano Karno, menangkan Pilkada di DKI Jakarta, Anies Baswedan yang sebelumnya tampil turun gelanggang untuk memberikan dukungan, memberikan sokongan, dan berusaha untuk memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, kemudian sepertinya juga surut ya, gak tampak lagi di panggung perpolitikan. Dan kemudian kan kemarin banyak pihak yang kemudian memberikan wacana ya, para pengamat politik memberikan wacana apakah kemudian Anies Baswedan ini kemudian akan dimirahkan atau kemudian akan gabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kok kalau saya lihat, saya sendiri pribadi ya, saya kurang begitu pas, nggak setuju kalau kemudian Anies Baswedan sampai gabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang posisinya itu sebetulnya sekarang saat ini juga agak repot ya teman-teman. Posisinya lagi kritis. Kita bisa lihat kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini juga mendapatkan serangan dari berbagai arah ya, karena mereka juga sepertinya kerepotan karena memang memiliki titik-titik lemah, weak point gitu kan, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kemudian orang-orang ataupun yang memang tidak suka dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke, terlepas dari itulah ya, kasus-kasus yang menimpa daripada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat ini memang kemudian jadi perbincangan publik ya gitu kan, masalah sekjen PDI Perjuangan yang saat ini juga sepertinya juga lagi mau diperiksa oleh KPK. Ini kan memang kemudian jadi perbincangan publik. Yang jelas memang kemudian kalau saya sendiri melihat Anies Baswedan memang nggak pas kalau kemudian bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena Anies Baswedan kemungkinan besar kalau kemudian Anies Baswedan ini bergabung join dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan justru akan merugikan dua belah pihak ini gitu kan. Kenapa? Karena memang kemudian saya yakin juga nggak sepenuhnya seluruh daripada simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa menerima Anies Baswedan gitu kan, dan bisa menimbulkan friksi pastinya gitu kan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitupun juga Anies Baswedan ketika bergabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum tentu juga kemudian para pengikut setianya kemudian akan kemudian respect dengan hal tersebut gitu kan. Yang jelas berbeda ideologi gitu kan. Yang terbaik adalah kemudian Anies Baswedan tetap berdiri dengan para pengikutnya, dengan para simpatisannya, yang saya yakin semakin hari semakin bertambah banyak dan kelompoknya semakin bertambah besar gitu kan. Karena memang kemudian kalau kita lihat kan memang saat ini mungkin juga publik bisa nonton gitu kan, panggung perpolitikan di negeri kita yang makin lama seperti kita juga banyak kemudian yang kecewa gitu kan. Banyak kasus-kasus yang memang kemudian bermasalah gitu kan, yang menimbulkan kekecewaan publik ya gitu kan. Yang jelas Anies Baswedan tetap merupakan alternatif dan harapan banyak orang di negeri kita ini teman-teman. Saya yakin itu teman-teman. Dan kalau kemudian Anies Baswedan salah sekali kalau menurut saya kalau kemudian bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau kemudian mereka tetap berdiri dengan grupnya masing-masing ya tetap kerjasama jalan, mereka mempunyai pengikut yang sama-sama kuat gitu kan, yang sama-sama besar. Oke, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Perjuangan adalah partai besar, partai yang memang lahir dari zaman era reformasi sampai dengan saat ini gitu kan. Tapi memang belakangan kan memang kemudian juga seperti perahu itu bocor kanan kiri gitu kan, dan memang yang bocorin memang kemudian sepertinya dicurigai dari internal sendiri gitu kan, dari orang-orang yang dulunya diasuh, dibesarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, justru kemudian saat ini memilih berseberangan, bahkan juga sepertinya ya tidak menenggelamkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi saya sendiri juga yakin kok PDIP ini lahir dalam masa yang sangat sulit. Saya ingat betul dulu ketika zaman PDIP itu masih, dulu kan partainya itu Golkar, P3 sama PDI ya. PDIP waktu itu pecah gitu kan, zaman waktu itu rezim Orde Baru, dan PDI yang versi dari rezim Orde Baru waktu itu PDI Suryadi gitu kan, sampai peristiwa perebutan kantor DPP PDI dulu kan, Tengku Umar kalau nggak salah dulu kan, Menteng itu wah udah sampai
yang kejadiannya itu tragis ya, itu pun PDIP kemudian bisa pulih, bisa bangkit, kemudian bisa memenangkan kontestasi di pemilu waktu itu ya. Bayangkan waktu itu PDIP berjuang waktu itu belum memiliki gubernur, wali kota ataupun bupati, kader-kadernya yang jadi jabatan tersebut. Mereka juga belum punya anggota DPR ataupun apa, tapi kemudian bisa memenangkan pemilu waktu itu ya. Nah itu yang memang PDIP memiliki sejarah ya gitu kan. Tapi sekarang juga gencar ya serangannya ke PDIP itu. Dan ini memang saya sendiri juga nggak begitu berkenan kalau kemudian saya seorang fansnya, simpatisannya Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan kemudian bergabung. Karena kan memang kemudian isu-isu itu santer ya, banyak berseliweran dulu. Kemudian Anies Baswedan itu sempat jadi target, kabarnya kan seperti itu gitu kan. Dan ini memang yang paling aman ya memang seperti saat ini kemudian untuk slulum dulu ya Pak Anies ini istirahat dulu dari panggung perpolitikan, santai sama keluarga, karena memang kemudian ya harus hati-hati lah melakukan langkah-langkah profilaktis atau pencegahan agar kemudian di saat-saat ini memang tensinya lagi meningkat, mending kemudian minggir dulu. Karena ada pepatah, kalau kemudian ada gajah yang kemudian breng, nah peladuk mati di tengah gitu kan. Nah kalau Pak Anies ini memang jangkanya kan targetnya jangka panjang, dan yang jelas Pak Anies sudah membangun relasi-relasi saat ini seperti mempunyai teman yang kuat ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam artian jadi sahabat ya, sahabat Anies Baswedan, dan pastinya juga nggak akan dilupakan jasa-jasanya Anies Baswedan karena para pengikutnya yang sering disebut sebagai anak abah gitu kan, pastinya juga akan membekas ya, ada di hatinya para simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena memang di situ juga Pak Ahok dan juga para pengikutnya sudah rekonsiliasi dengan Pak Anies gitu kan, dan kemudian perjuangannya sampai memenangkan calon mereka gitu kan, yang menyelamatkan wajah PDI Perjuangan, karena memang di pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pulau Jawa kan calon-calonnya berguguran kecuali di DKI Jakarta. Dan ini sedikit banyaknya pasti ada perannya Anies Baswedan, dan kedepannya memang Anies Baswedan ini udah membangun jalinan sekutu-sekutu ya, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kemudian kalau kita lihat juga pengikutnya Anies Baswedan semakin hari semakin banyak, apalagi kemudian kan kemarin kalau melihat niat Anies Baswedan itu kemudian untuk menyokong Mas Pram dan Bang Dul itu sangat mulia. Komitmennya dia mau mendukung, memperjuangkan Mas Pram dan Bang Dul di Pilkada DKI Jakarta dengan komitmen imbalannya bukan jabatan ataupun materi, tapi imbalannya adalah komitmen untuk menyelesaikan programnya Anies Baswedan yang belum selesai ketika kemudian dia lengser, yaitu perumahan bagi orang-orang yang kemudian menengah ke bawah, untuk warga Kampung Akuarium di Penjaringan Jakarta Utara, dan juga warga Kampung Bayam yang kemudian terdampak dari pembangunan daripada JIS. Teman-teman, ini sangat mulia sekali, dan ini pastinya dinilai oleh publik ya, yang mana memang saat ini kita kan sudah bisa lihat panggung perpolitikan gitu kan. Saya yang paling ketara itulah kemudian partai-partai yang dulu mendukung Anies Baswedan. Ketika kemudian programnya Anies Baswedan itu macet, tinggal serah terima kunci gitu kan, untuk warga Kampung Bayam, warga Kampung Akuarium, kemana mereka gitu kan, padahal mereka mendominasi di DPRD Jakarta. Yang jelas hal-hal seperti ini patut kemudian untuk membuka, mencerahkan pikiran kita. Dan sekali lagi memang tepat sudah langkahnya Pak Anies Baswedan untuk kemudian ini mengasingkan dulu dari panggung perpolitikan, karena ini rawan ya teman-teman, rawan ini salah sasaran segala macam, ini lagi meningkat ya gitu kan. Dan saya yakin Pak Anies semakin hari semakin banyak kok. Kalau saya bikin konten ngobrol-ngobrol tentang Pak Anies, pasti juga antusiasme penonton di YouTube itu sangat luar biasa. Nah saya juga berharap kemudian orang-orang yang memang berharap banyak Anies Baswedan akan tampil lagi di 5 tahun mendatang, yuk kita ngobrol-ngobrol, kumpul di kanal YouTube bersama, atau teman-teman membuat jaringan persahabatan lewat media sosial. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini, semoga semakin banyak kemudian para pengikutnya Pak Anies Baswedan. Oke, salam seduluran.